wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para bapak, ibu serta saudara sekalian jamaah Masjid Nurul Islam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari yang cerah ini kita bisa hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilm, yakni pada pagi hari ini kita akan mengkaji tadabbur suratul Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridha barakah dan ilmu yang bermanfaat, serta Allah berkenan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca pembukaan daripada Al-Quran, yaitu suratul Fatihah. Maka dari itu para jamaah, kita harus minimal setiap hari kewajiban kita 17 kali di dalam sholat kita. Setiap rakaat sholat fardu wajib membaca suratul Fatihah, baik itu sholat yang jahriyah, sholat yang bacaannya keras, yaitu sholat subuh, sholat maghrib dan isya, maupun sholat sirriyah yang bacaannya itu dipelankan, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Semua pada rakaat-rakaatnya itu kita diwajibkan membaca suratul Fatihah. Oleh karena itu pagi hari ini kita pahami. Supaya apa? Supaya kita paham makna-makna yang terkandung dari firman Allah. Kenapa kok surat ini diwajibkan sedangkan surat yang lain tidak? Karena semua inti daripada Al-Quran itu ada pada pembukaannya, yaitu suratul Fatihah. Nanti di dalam suratul Fatihah itu ada intinya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disitulah intinya. Satu, iyyaka na'budu, untuk Allah, hak Allah. Baru kemudian wa iyyaka nasta'in, di situ batasnya. Jadi mulai dari bismillahirrahmanirrahim sampai iyyaka na'budu itu bagiannya Allah. Siapa yang membagi? Allah Ta'ala. Kemudian wa iyyaka nasta'in sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu adalah bagiannya makhluk, yaitu kita manusia, orang-orang yang beriman ini. Oleh karenanya mari kita mulai
Ayat ini surat ini disebut surat Al-Fatihah. Fatihah maknanya adalah pembukaan. Di dalam suratul Fatihah itu terdapat 7 ayat. Ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah kepada setiap makhluknya. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Maha Penyayang, tidak putus-putus sayangnya kepada khusus hambanya yang beriman, lebih-lebih nanti di akhirat. Maka dengan sifat Ar-Rahim, Allah memasukkan hambanya yang beriman ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Para jamaah, di sini ada kalimat Allah, asma Allah. Sebenarnya Allah itu mempunyai nama-nama yang lain di samping Allah itu. Nama Allah ini ditujukan kepada Allah yang Maha Agung, Maha Tinggi. Allah ini termasuk dalam kategori Ismullahil A'zam, nama-nama Allah yang agung, yang Allah miliki. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Hasyr ayat 22. Ini pengenalan, pemberitahuan dari Allah siapa Allah itu. Jadi sebelum kita menyembah, sebelum kita berdoa minta, kalau tidak kenal, mana bisa kita menyembah, mana bisa kita beribadah taat, siapa yang kita taati. Oleh karena itu Allah mengenalkan dirinya. Jadi semua makhluk ini Bapak Ibu tidak ada yang kenal Allah pada mulanya. Dikenalkan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Jadi turun wahyu kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi SAW, kemudian kepada semua orang yang beriman. Yaitu diantaranya dalam surat Al-Hasyr ayat 22, walladzi huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Jadi siapa Allah itu? Allah mengenalkan dirinya, saya itu adalah ilah atau sesembahan yang harus kamu sembah. Tidak ada selain saya yang kamu sembah. Tidak ada selain saya yang berhak disembah. Karena selain saya bukan Tuhan, begitu. Bukan ilah, bukan sesembahan. Alimul ghaibi wasyahada, yang mengetahui hal yang gaib. Yang gaib itu apa Bapak Ibu? Yang kita tidak tahu. Semua yang kita manusia ini nggak tahu gaib pada asalnya. Nanti menjadi tidak gaib kalau kita sudah diberitahu. Allah itu asalnya gaib, ya. Namanya, sifatnya. Begitu kita diberitahu, oh ternyata Allah itu adalah satu-satunya zat yang harus diibadahi, disembah oleh makhluknya. Yang Allah itu mengetahui hal yang gaib. Nanti kita ditunjukkan oleh Allah hal yang gaib yang lainnya, seperti ada malaikat, nama-nama malaikat, ya, terus Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad itu gaib bagi kita Bapak Ibu. Tidak tahu kita sebelumnya. Sebelum ada informasi dari Allah dan Rasulnya, dari guru-guru kita. Kemudian ada alam jin. Ternyata di alam semesta ini
selain manusia yang menghuni dan yang kita lihat, kita rasa, kita dengar, ternyata ada makhluk yang namanya jin. Tidak kelihatan, gaib bagi kita. Kita jadi ngerti, tahu ini makhluk karena diberitahu oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kita yakini hal yang gaib itu. Maka orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya tentang sesuatu yang gaib. Maknanya apa? Kita mau diberitahu oleh Allah yang Maha Tahu. Itu maknanya yu'minuna bil ghaib itu. Jadi bukan kok dibatasi hanya percaya kepada setan, genderuwo. Tidak hanya itu, kita percaya siksa kubur, asalnya tidak tahu, tapi kita diberitahu oleh Allah dan Rasulnya sehingga kita percaya. Itulah iman para jamaah. Loh, mana bukti empiriknya? Kalau bukti empirik itu bukan iman, itu namanya ilmu. Kalau pakai bukti empirik, sekarang ini ada begitu para jamaah. Minta pembuktian adanya surga dan neraka. Kalau tidak bisa buktikan berarti surga dan neraka itu tidak ada. Kalau saya bilang ya mati di biar percaya ada siksa kubur, ada surga, ada neraka, kan gitu. Oh, namanya iman yang dinilai itu ketika di dunia ini kita percaya, bukan pembuktian. Nah begitu para jamaah. Jadi kalau bisa diobservasi, bisa dibuktikan secara empirik, itu namanya ilmu, pengetahuan, penemuan manusia itu. Nah, yang namanya iman ya diyakini dalam hati. Ini alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi mengetahui yang gaib maupun yang nyata, yang kasat mata, yang biasa kita lihat. Jadi apa yang dalam hati kita masing-masing itu diketahui oleh Allah Ta'ala. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus. Dialah Allah yang al-malik, raja, al-quddus, yang maha suci, as-salam, ya, yang maha sejahtera, al-mu'minu muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Kemudian dilanjutkan lagi, wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Nama-nama sekian tadi enggak saya jelaskan semuanya karena ini bukan tafsir surat Al-Hasr ya, ini tafsir surat Al-Fatihah. Jadi ini pengenalan Allah tentang dirinya. Terus kemudian Allah menutup ayat ini, Allah itu masih punya banyak nama yang lainnya yang disebut Asmaul Husna. Jumlahnya ada berapa Bapak Ibu? Nah, ada 99 ya. Man ahsaha, siapa yang menghafal dan memahaminya, meyakininya, maka dia, kata Rasulullah, berhak mendapatkan surganya Allah. Di 99 Asmaul Husna, 100 kurang 1, begitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama Allah itu. Di samping menyebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Nah, itu namanya doanya pengen cepat dikabul. Istilahnya booster gitu loh. Jadi nggak doa biasa. Ya Allah berilah saya rezeki. Tidak hanya gitu. Dipuji-puji, disebut asmaul husnanya Allah itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghani, wahai yang maha kaya, ya Razzaq, wahai Zat yang maha memberi rezeki. Berilah rezeki kepada kami. Begitu para jamaah.
Jadi ada 3 supaya doa kita itu cepat terkabul dari redaksi doanya. Pertama dengan Asmaul Husna, kedua menyebut-nyebut kebaikan kita Bapak Ibu. Ya, setelah kita berbuat baik, ya Allah hari ini saya sudah sedekah pagi ini. Kata Nabimu dalam hadis yang sahih, orang yang sedekah itu didoakan malaikat supaya berkah rezekinya bertambah banyak dan seterusnya. Maka saya sudah sedekah ya Allah pagi hari ini. Namun saya ada sedikit kendala kesulitan ini. Bagimu mudah ya Allah. Ya Yasar, mudahkan ya Allah. Waidat yang maha memudahkan urusannya orang, mudahkan urusan hamba-Mu ini. Begitu para jamaah. Jadi menyebut nama Allah Asmaul Husna. Yang kedua menyebut amal soleh kita. Ini cara Jawa itu ngundat gitu loh. Ngundat ke Allah itu boleh. Ngundat dalam arti nyebut-nyebut kebaikan. Tapi kalau kita ke manusia nggak boleh. Awakmu tak tolong lo ya. Saya genten nolong aku. Nggak boleh Bapak Ibu. Itu namanya apa? Minta balas budi. Ya toh? Yang ketiga tawasul dengan apa? Minta doa kepada orang lain yang kita anggap orang itu dekat dengan Allah Ta'ala. Cirinya akidahnya lurus, ibadahnya benar sesuai dengan tuntunan, kemudian dia rajin melakukan ibadah-ibadah mahdhah, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, jauh dari maksiat. Nah, orang yang seperti itu, kawan, teman atau saudara, tetangga, minta doa. Nah, minta doa kepada orang seperti itu, banyak-banyak minta doa. Makanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini Allah mengenalkan dirinya ya, karena kita membahas tentang bismillah supaya tahu dengan nama Allah. Allah itu siapa? Yang punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih. Kasihnya, kemurahannya diberikan kepada semua makhluknya, tidak terkecuali para jamaah. Jangankan manusia, binatang aja diberi. Apa itu contoh kasih sayang Allah? Kasih Allah kepada semua makhluknya. Allah adalah pencipta yang bertanggung jawab. Kalau Allah nyiptain manusia, berarti berikut dengan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, rezeki pasti dikasih. Terserah orang itu mau beriman atau kafir, tetap diberi oleh Allah rezeki, dikasih, diberi. Gak peduli orang itu gak sholat, nyembah patung, ya, gak peduli, tetap Allah beri rezeki. Nabi Ibrahim itu pernah minta kepada Allah, Allahumma ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat, bla 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 dan seterusnya. Ya Allah, mohon kepada Engkau negeri ini, Mekah itu Pak, Engkau jadikan negeri yang aman. Berikan rezeki kepada penduduknya itu dengan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, ya, buah-buahan yang membawa maslahat. Kecuali ya Allah, jangan Engkau berikan kepada orang yang tidak beriman kepadamu. Kata Allah dibantah, numatihum qalila, tetap saya beri ya Ibrahim, cuma sedikit. Maksudnya apa? Kok sedikit? Orang kafir tetap diberi rezeki, kok sedikit itu apa maksudnya? Bukankah sekarang yang menguasai dunia ini adalah orang kafir? Amerika, Cina, yang notabene bukan Islam, betul Bapak Ibu? Ya kan? Bukan orang Islam kan? Ya. Tapi Allah memberi, kata Allah sedikit. Maksudnya sedikit itu hanya sebatas di dunia. Hanya sebatas umurnya. Begitu meninggal gak bisa dibawa. Beda dengan orang beriman, rezekinya ini katut terus, ikut terus sampai nemani dia di kuburan, nemani dia di padang mahsyar, nemani dia nanti di yaumul hisab.
orang beriman ketika dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Punya tanah diwakafkan untuk pesantren. Punya uang diwakafkan untuk pembangunan masjid. Punya mobil 1, 2, 3, 10 kakean ini 1 untuk ambulan. Tuh, jadi amal soleh. Ya, itulah orang-orang yang benar-benar rezekinya berkah, benar-benar mencintai hartanya, dijak untuk nemani dia di alam kubur. Nah, itu kelebihannya orang kaya para jamaah. Jadi dengan sodakonya dia itu bisa meraup pahalanya ustaz, pahalanya santri, pahalanya orang-orang soleh. Hanya dia modal iki lho ustaz gawiyen. Apa ini? Mobil gawiyen dakwah. Ini bolak-balik dikasih orang. Makanya mobil saya ganti soalnya dikasih orang. Ganti-ganti ustaz iya. Untuk ganti dikasih jamaah. Begitu pula tempat rumah yang dulu saya pernah cerita di sini kalau nggak salah waktu Pak Farid masih hidup itu. Sebelum Covid, saya itu dapat wakaf rumah dari orang yang tidak dikenal. Sampai sekarang tidak pernah ketemu orangnya. Loh, berarti goib Ustaz? Ya enggak. Saya datangi rumahnya itu, dia pas dinas di luar, jadi ya ketemu. Pertelepon saja para jamaah. Inilah contoh orang-orang yang mencintai hartanya. Kepingin rumahnya dijadikan ngaji Quran, sehingga saya jadikan pesantren. Fa insyaallah kalau ikhlas nanti nemani di kuburan, nanti di yaumil hisab. Nah begitu para jamaah. Jadi kembali lagi, kalau soal rezeki itu orang beriman kadang rezekinya terbatas, tidak seperti orang kafir Allah kasih brol-brolan, ya. Tapi keberkahannya yang tidak dimiliki oleh mereka. Tidak ada keberkahan rezeki bagi orang kafir itu. Bahkan Allah Ta'ala wanti-wanti kita orang beriman, jangan istilahnya itu mudah kagum itu apa? Mudah takjub itu loh. Terperangah takjub. Ya. Sampai ngiler dengan rezekinya yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir. Wala tujibka amwaluhum wa auladuhum. Jangan kamu heran atau takjub atau kepingin karena saking megahnya, mungkin contoh mobilnya, rumahnya megah mewah kayak istana. Abi direk omahe sapa iki kepengin duwe omah kaya ngene. Kalau itu miliknya orang kafir, jangan kata Allah. Jangan kepengin, wih negara ini maju ya, masuk kok bersih sampai dipuji-puji. Sampai dipuji-puji. Kepengin saya punya yang seperti jangan. Kalau itu punyanya orang kafir, kamu jangan takjub, terheran-heran sampai kepencut. Amwaluhum wa auladuhum, hartanya maupun anaknya. Innama yuridullahu liyu'adzibahum fil hayati dunya. Itu justru jadi azab bagi mereka dalam hidup di dunia ini. Wong azab kok kon kepengin, ya apa sih? Nah, begitu para jamaah. Jadi semakin dia kaya, semakin punya jabatan, fatazhaqu anfusuhum wa matu wa hum kafirun. Dia semakin kafir. Istilahnya sesat, ya. Kalau anak itu apa sih? Nak hati-hati, ojo cidek-cidek got. Iku kon kintir kaya arek sing nang ngene iku. Niku mana? Lidah, wiyung. Nah, kemarin baru ketemu Pak ya sakno Pak. Ya, makanya kalau punya anak kecil dijaga. Kadang orang tua gemes, ya. Anaknya dolenan pinggir got. Nak, ojo cidek-cidek kono banjir. Terus ndak Bu, dolen seneng. Ya wis karepmu. Ki lho, ya ibal tambahan. Itu namanya dilulu. Dilulu. Akhirnya celaka. Nah, kalau orang tua seperti itu nggak boleh. Ya. Nanti kalau tenggelam betul. Ya.
Kalau Allah itu masih sayang, diseret Pak, orang itu dikasih musibah, kasih bencana supaya sadar, tobat, ya. Kalau orang kafir jadi masuk Islam. Itu kalau Allah sayang. Tapi kalau Allah benci itu semakin kafir semakin kaya. Sama seperti orang Islam, ngakunya Islam tidak pernah sholat jamaah, bahkan tidak pernah sholat 5 waktu, pelitnya, masya Allah, ya. Sampai gegem banyu gak netes. Lu tambah sogi wong iki. Pelit koncoe tonggoe kuwi seneng nonton raine sebelenek. Sampai gitu. Tapi kok tambah sogi yo. Nah, itu namanya dilulu sama Allah. Paham ini Pak maksudnya? Jadi Allah itu kalau sifatnya Ar-Rahman semuanya tidak pilih kasih. Kan binatang pun diberi. Ya, kalau Ar-Rahim hanya khusus orang beriman, maka itu nanti dikeluarkan oleh Allah pada Yaumul Hisab. Iqra kitab, baca sendiri kitabmu wahai fulan. Kalau orang kafir udah dibacakan Pak, dibeber di hadapan semua manusia, istilahnya itu diisinno. Bacakan bulan ini berbuat maksiat begini begitu. Tapi kalau orang beriman, iqra kitab, baca sendiri kitab. Kafa bi nafsika 'alaika hasiba, cukup kamu yang jadi saksi atas dirimu sendiri. Jadi secara person, ya Allah memang saya banyak ibadah, tapi kok ini catatan dosa saya kok banyak ya Allah. Waduh celaka ini ya Allah, bakal saya masuk neraka kalau begini ya Allah. Akhirnya Allah Ta'ala berfirman, memang itu dosamu, tapi sudah saya ampuni. Itulah Rahim. Kenapa? Hamba ini bertauhid kepada Allah. Maka jaga benar para bapak ibu, tauhid kita kepada Allah. Jangan sampai cacat. Cacatnya dengan apa? Dengan kesyirikan. Ya. Makanya tadi di awal Allah menerangkan satu-satunya zat yang berhak diibadahi hanya Allah, enggak ada yang lain. Maliki yaumiddin. Ya, setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kita ini tidak pantas dipuji. Ya, segala pujian hanya milik Allah. Siapa? Dikenalkan lagi. Rabbul alamin. Pencipta, pemelihara, pengatur semesta alam ini. Semesta alam itu isinya apa? Ya selain Allah. Selain Allah itu namanya semesta alam. Isinya ada malaikat, ada manusia, ada jin, ada binatang, ada tumbuhan, ada planet-planet dan segala macam isinya. Itu yang nyiptain Allah, yang ngatur Allah, yang punya Allah. Karena Allah yang punya, ya berhak ngatur dong. Peredaran matahari, bumi, ya bulan, itu semua sesuai dengan aturan Allah. Liya'lamu addadas sinina wal hisab, untuk menentukan kalender, intinya begitu. Jadi kalender Masehi itu juga dari ilmunya Allah atas peredaran matahari. Ya, kalender Hijriah berdasarkan peredaran bulan. Jadi sama-sama itu dari Allah Ta'ala. Ada kalender Jawa, ada kalender daerah masing-masing punya. Liya'lamu adadas sinina wal hisab. Semua itu adalah diatur oleh Allah untuk menentukan waktu. Nah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Kemudian para jamaah, di sini lanjutannya yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Tadi sudah diterangkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi diulangi lagi dalam ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Yang keempat, Maliki Yaumiddin. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin seperti yang dalam surat An-Nas yang
beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas tafsirnya. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Pendek, ma-nya pendek. Malikin nas berarti apa? Yang memiliki manusia. Diambil dari kata milku. Jadi milkul yamin, pemilik budak, ya kan? Ada istilah seperti itu. Ya. Malikin nas berarti pemilik manusia. Nah, begitu. Kalau ini maliki yaumiddin. Malik, mimnya ada alifnya jadi panjang, itu artinya adalah raja. Biasa diartikan yang menguasai. Sama saja. Namanya raja kan penguasa. Nah, penguasa sejati hanya Allah Ta'ala. Yang namanya raja itu ya Allah. Selain Allah bukan raja. Itu hanya majazi saja. Memang ada dalam Al-Quran, ya, cerita tentang raja Tolut, Jalut, ya kan? Sulaiman itu selain nabi juga raja, kan begitu. Fir'aun juga disebut sebagai raja, Namrud juga raja. Namun ini adalah peran-peran para jamaah, peran dalam kehidupan dunia, bukan sejatinya. Jadi dunia ini apa? Dunia ini adalah sandiwara. Sutradaranya adalah Allah Ta'ala. Seperti film persis. Makanya orang bikin film itu durasinya ya paling 1 jam, 1 jam setengah, sesuai dengan umur manusia. Kan itu ada lagunya. Qala Ahmad Albar, dunia ini panggung sandiwara, kan gitu. Wah, Ustadz kok nyanyi? Nggak, ini intermezzo. Ya, itu untuk menjelaskan supaya jenengan itu paham. Itu kan yang populer. Dunia panggung sandiwara. Loh, memang betul kita ini sedang bersandiwara. Aktornya ya kita ini. Skenarionya Al-Quran dan Sunnah. Ada yang dijadikan raja oleh Allah perannya. Kamu raja, ya, kamu harus begini begitu. Lihat skenarionya, sebagai raja itu dalam Quran dan Sunnah harus ngapain? Harus berbuat adil, ya, harus sayang sama rakyatnya, begini begitu, menerapkan hukum Allah kepada rakyat ini. Nah, begitu para jamaah. Nanti dimintai tanggung jawab. Rakyat juga begitu, ya, suami juga begitu, istri juga begitu, sebagai peran. Jadi kita ini memainkan peran sesuai dengan skenario Allah Ta'ala yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang mainnya bagus, persis dengan skenario itu, atau berusaha persis. Kalau sempurna tidak mungkin. Yang paling sempurna itu ya Rasulullah satu-satunya. Nah, kita ini ngikuti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu nanti dihadiahi surga, kan begitu bayaran. Tapi kalau skenarionya nggak cocok, jadi raja bengis, jadi raja kejam, dolim sama rakyatnya, nomor 1 dilempar ke neraka. Iya, jadi ustadz juga begitu, kiai, ustadz, ulama harus memerankan ustadz, kiai, ulama seperti dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dikatakan dikerjakan lebih dulu. Jangan menyampaikan hal yang tidak diketahui. Kalau sudah diketahui diamalkan, disampaikan pada umat. Kalau ada umat bertanya tentang sesuatu, kalau ngerti jawab, kalau enggak jangan. Ada yang ngerti tapi enggak mau jawab, takut dan lain sebagainya. Oh, namanya menyembunyikan ilmu. Ada lagi yang berfatwa sesuai pesanan. Oh, ini enggak cocok dengan skenario ini. Ya, yang benar dibilang salah, yang salah bilang benar, halal bilang haram, haram dibilang halal. Nah, judi online halal, katanya itu adalah cara baru untuk cari rezeki.
Sama seperti koruptor itu. Kenapa Pak kok korupsi? Oh, ini bukan korupsi, bukan maling. Ini cara baru kreatif untuk cari rezeki. Ya oh sih. Nah jadi ulama yang sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Karena ini peran Bapak Ibu. Tempatkan peran kita itu. Hari ini kita dikasih peran apa oleh Allah, amanah apa? Ya kita cari skenario-nya ya apa sih dalam Quran dan Sunnah. Saya ini harus ngapain gitu loh. Jangan dibolak-balik. Suami perannya digantiin istri, istri digantiin suami. Ya kacau. Kacau. Wong ada itu kok suami sehat, bugar, akalnya sehat, istrinya suruh kerja. Dia ngomong bayi, ngomong anak itu, ya apa sih kuali. Kebalik. Yang wajib kerja cari nafkah itu suami. Walaupun berapapun penghasilannya, bukan istri. Bukan. Istri itu boleh kerja, bantu suami dan hasilnya untuk dirinya sendiri. Ini seneng ibu-ibu ini. Wah, aku kerja kayak dewi mulai saiki Pak yo. Bayaran PD. Loh iya Bu, memang Bu. Jenengan wanita karir ya, itu hasilnya sebenarnya jenengan tidak ngasih anak, tidak ngasih ke suami, itu nggak dosa. Sampai dapat warisan banyak, sampai PDW, yo gak dosa, cuma kenemenan. Jare wong Jawa kenemen. Lo suami makanya bagian suami, warisan suami itu 2 kali lipat dari wanita. Kenapa? Tanggungannya suami itu banyak. Iso-iso cepet entek podo-podo oleh 1 miliar, si adik perempuannya atau kakak perempuannya dapat 1 miliar. Setahun sih oto, duitmu kok oto, kok tambah wae malahan diinvestasi. Nah sing dulure sing lanang, lho kok cepet wis entek kon. Lah iya saya ini nanggung anak saya kuliah, istri, ya. Terus nanggung apa adik-adik yang enggak punya, bahkan nanggung orang tua. Nah, kalau perempuan dapat warisan, ya untuk dirinya sendiri. Jadi kembali lagi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, keterangan Malik yaitu yang merajai, ya, yang merajai. Nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala sekarang jadi raja, di dunia jadi raja, di akhirat pun jadi raja. Yaumiddin yaitu yaumul hisab, hari apa? Penghitungan amal, ya, penghitungan amal. Jadi nanti pada hari kiamat para jamaah, manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada yang berani bicara, ya. Allah Ta'ala murka saat itu dan memanggil. Dalam surat Furqan disebutkan ayat 26, al-mulku yaumaidin haq lirrahman wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Kerajaan yang hak yaitu pada hari itu, pada hari kiamat adalah kepunyaan Allah yang Maha Pemurah, dan pada hari itu yaitu hari yang penuh kesukaran, penuh penderitaan, kesulitan bagi orang-orang yang kafir. Karena Allah Ta'ala murka, ya, murka. Dalam satu hadis di sini Ibnu Katsir mengutip dalam kitab Sahihain, berarti dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, sudah pasti valid ini hadisnya. Rasulullah bersabda, yakbidullahul ard, Allah menggenggam bumi, pada saat itu digenggam. Wayatwis sama, dan Allah melipat langit, langit dilipat. Biyamini, dengan tangan kanannya. Summa yaqul, kemudian Allah berfirman. Jadi bumi langit sudah digenggam, diperkes sama Allah.
Langit itu apa? Ya semesta ini para jamaah. Bumi yang kita pijak. Jenengan pernah lihat nggak tayangan di YouTube itu? Coba sekali-kali lihat tentang planet-planet. Terus ada itu YouTuber yang kreatif. Awalnya dia disyuting di depan halaman rumah. Kemudian kameranya ditarik ke atas. Jadi dia kelihatan semakin kecil. Pohonnya masih kelihatan, masih tinggian pohonnya. Terus ditarik terus ke atas, rumahnya kecil. Ke atas terus kelihatan bola dunianya. Biru-biru laut kelihatan. Karena mayoritas 2/3 bumi itu ya air laut itu. Terus ditarik ke atas sampai ke bulan. Lihat banyak planet. Terus ke atas lagi, buminya hilang, tinggal satu titik. Terus ke atas lagi, galaksi Bima Sakti, dan seterusnya. Itu para pakar sampai detik ini tidak tahu seberapa luas semesta ini. Kenapa? Alatnya tidak nututi. Kalau jarak bumi dengan bulan tahu. Sini bumi dengan matahari tahu. Ada 9 planet. Itu kan pelajaran IPA SD itu ya. Itu pun nambah lagi sekarang Bapak Ibu. Terus berkembang. Istilahnya apa ya? Big Bang. Ada benturan kemudian berkembang lagi. Dan cahaya yang turun. Kalau ada kita lihat bintang itu cemlorot ya. Cahayanya itu nyampe yang kita lihat sekarang. Itu bisa jadi bintangnya itu sudah nggak ada. Itu cahayanya doang baru nyampe kita sekian puluh miliar tahun yang lalu. Kita tidak bisa mikir seberapa luasnya semesta ini. Itu manusia tidak bisa ngukur sampai kapanpun, ya. Nah, ini dalam hadis sahih diberitakan oleh Rasulullah SAW. Ini perlunya iman itu para jamaah. Semua tidak bisa diakal-akal gitu. Oh, tidak masuk akal. Ya bagi kita tidak masuk akal. Bagi Allah bisa saja. Jadi langit bumi digenggam dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berfirman. Allah murka, Allah nantang. Ana Malik, saya raja. Aina mulukul ard. Mana dulu yang waktu di bumi disebut sebagai raja-raja? Fir'aun, Namrud, mana semua itu? Kemudian ainal jabbarun. Mana pemimpin-pemimpin diktator itu yang suka memaksakan kehendak? Kapan pemimpin diktator disebut oleh Rasulullah SAW? Apa? Kapan? Sekarang. Ini masa yang paling buruk yang dialami umat Islam sejak Rasulullah diutus. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, masa itu sampai kiamat sejak Rasulullah diutus dibagi 5 saja, yaitu masa kenabian. Ya, masa Nabi diutus jadi Nabi dan Rasul 23 tahun doang. Kemudian masa khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang memerintah rakyatnya persis dengan yang diajarkan Rasulullah, yang diajarkan Nabi. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah setelah itu mulkan a'dhon, raja-raja, penguasa, khalifah yang menggigit. Masih pakai sistem kekhalifahan tetap dan juga menerapkan hukum Allah, tapi dolim, nggak adil. Kalau bolonya misalnya itu berzina, membunuh, korupsi, bebas hukum atau diringankan. Boloku dewe sekeluarga, istilahnya KKN, nepotisme. Yang keempat, sekarang ini masa kita. Masa ketiga itu selesai pada 3 Maret 1903. 3 Maret 1927 runtuhnya khilafah Turki Utsmani. Selesai masa yang ketiga. Ya, yang disebut mulkan a'dhon.
Mulai saat itu para jamaah disebut mulkan jabriyan, penguasa yang memaksakan kehendaknya sakarepe dhewe. Jadi aturan itu dioprek, ya, mau lengser itu dibikin supaya menyelamatkan dirinya. Kapan itu? Ya sekarang ini. Mulkan jabriyan, raja-raja diktator. Oh, tunggu, Allah kelak di akhirat manggil aina jabbar, mana dulu raja-raja penguasa diktator, ainal mutakabbirun. Dua jenis, wahai penguasa yang sombong, mutakabbir, kecil tapi merasa besar, istikbar namanya, disebut takabbur. Apa itu takabbur? Batorul haq wa ghamtun nas, menolak syariat Islam, menolak Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dan pasti menerima yang lain, sambil tidak hanya cukup menolak, sambil meremehkan yang nyampaikan. Itu apa sih orang itu? Pendidikannya apa? Kekayaannya berapa? Diremehkan. Jadi para dai, para ustadz, para kiai, para habib yang jujur menasehati itu diremehkan. Tidak mau Islam intinya. Nah ini nanti jadi masalah di akhir. Nah, dipanggil sama Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita ini memahami benar dari ayat-ayat Allah dalam suratul Fatihah sampai Maliki Yaumiddin, itu kalau ada iman para jamaah gemeter kita ini di hadapan Allah nanti, karena Allah saat itu murka, tidak ada satupun yang berani, semua diam kecuali diizinkan oleh Allah sang raja di raja, rajanya para raja. Sampai siapa tuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu ketika sudah diizinkan bicara, apa perkataannya? Rabbi salimni salimni, ya Allah selamatkan saya ya Allah. Jadi semua orang ngurusi dirinya sendiri. Wong Allah ngamuk, murka, ya Allah selamatkan saya ya Allah, selamatkan saya ya Allah. La as'al ummi Maryam, saya tidak tanya ibuku nasibnya kayak apa. Nabi Isa itu Bu, orang tuanya cuma satu, yaitu ibu, tidak punya bapak. Bener nggak? Tidak punya bapak. Nah kok Allah bapak yang ada di surga? Loh, berarti Bunda Maria selingkuh mbak Allah kalau gitu. Ya apa sih? Loh, Allah bapak yang ada di surga kan? Nabi Isa ini ya cuma satu orang tuanya, yaitu ibunya. Yang Nabi Isa ini lahir tanpa campur tangan laki-laki. Kalau sekarang ada anak yang ngaku perawan, kemudian ngelahirkan gak duwe bojo, terus ngaku iki mukjizat iki kaya Nabi Isa. Ojo percaya. Iku nek gak anake tangga ya anake pacare sapa, biyen pacaran mbek sapa. Sampeyan goleki sing lanang pasti ketemu. Iya. Sekarang itu kayak gitu modelnya. Ya, bukan hanya meteng lahirno, ndok bojoe durung tau nikah, durung tau nang KUA, durung tau nikah mudin yo punya anak. Jarine mukjizat. Oh. Nah, para jamaah, Nabi Isa ini ya, ketika Allah murka itu dia nanyakan apa itu, minta selamat kepada Allah, selamatkan aku ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Namun Allah balik bertanya kepada Nabi Isa, ada di dalam surat Al-Maidah ayat 116. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam, ingatlah kata Allah, ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, nanti
ketika Yaumiddin ini, hari penghisapan amal, yang Allah mengeluarkan full powernya, Allah murka. Nabi Isa dipanggil khusus. Jangan enak-enak kau minta selamat. Ditanya, wa idz qala Allah ya Isa, ingatlah ketika nanti Allah tanya kepada Nabi Isa putra Maryam, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu dulu wahai Isa pernah ngomong, pernah ngajak-ngajak manusia, manusia sembahlah aku dan ibuku, ya, Tuhan tandingan selain daripada Allah. Itu ditanya para jemaah. Kenapa? Karena Allah melihat fakta, ada orang manusia yang nyembah Nabi Isa, jadikan Tuhan. Bahkan kurang ajarnya anaknya Tuhan. Ya apa sih? Loh, maaf Bapak Ibu. Kalau hari ini ada yang bisa membuktikan, saya kasih hadiah. Dalam ajaran mereka yang mereka nyembah Nabi Isa jadi Tuhan itu, satu kalimat saja Nabi Isa pernah bilang dalam kitab sucinya loh ya. Tapi aja dioprek maneh. Ini tiap tahun dioprek. Ini tak ganti, ya. Cari kalimat. Saya Isa berkata, sembahlah aku. Coba, ada enggak dalam Bible mereka? Bukan Injil loh ya. Yang ada itu bukan Injil Bapak Ibu. Injil itu kitab sucinya umat Islam zaman Nabi Isa. Benar enggak? Kalau sekarang bukan Injil, sudah tidak ada Injilnya. Injil itu sudah dirangkum, diambil yang penting-penting oleh Allah untuk umat akhir zaman, dimasukkan Quran, dilebur di situ. Taurat juga begitu. Nah, cari apa ada dalam Bible yang mengatakan saya Yesus berkata sembahlah aku atau sembahlah aku dan ibu. Tidak ada. Ini dalam Al-Quran. Nanti Nabi Isa itu diinterogasi sama Allah. Hei Isa, apa kamu dulu pernah ngajak-ngajak nyuruh-nyuruh orang untuk nyembah kamu dan ibumu Bunda Maria? Apa jawaban Nabi Isa para jamaah? Ya, Nabi Isa menjawab, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Ini perkataan orang yang berdosa itu begitu para jamaah. Jadi merasa berdosa, harusnya kita banyak membaca tasbih. Subhan, maha suci engkau ya Allah. Jadi mensucikan Allah. Maha suci Allah dari punya sekutu-sekutu selain Allah Ta'ala. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Saya ini tidak punya hak ya Allah bilang seperti itu. Hak diibadahi itu hanya engkau. Saya masa berani ya Allah, wong itu hak ketuhanan. Itu hakmu, saya tidak pernah ya Allah. Nah gitu para jemaah. Jawaban Nabi Isa, ya Allah demi Allah saya tidak pernah ya Allah. Tidak pernah ngomong seperti itu. Bukan hak saya disembah itu. Itu haknya engkau. Nah, apa lanjutannya? In kunta, ya. In kuntu qultuhu, andaikan aku ini pernah ngomong seperti itu ya Allah, faqad alimtahu, tentu engkau pasti sudah tahu. Loh kok pakai nanya ya Allah? Kalau saya dulu di dunia pernah bilang seperti itu, ngajak-ngajak umat, ayo sembahlah saya Yesus dan sembahlah ibu saya Bunda Maria. Kalau saya pernah ngomong seperti itu ya Allah, jenengan nggak usah tanya, sudah tahu. Sudah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui isi hatiku. Saya ini bohong apa temenan? Saya ini ngomong sungguhan atau dusta? Engkau pasti tahu. Wala a'lamu ma fi nafsi, sedangkan saya tidak tahu banyak tentang engkau ya Allah.
innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau sangat maha mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi kalau saya bohong, engkau pasti tahu. Jadi tidak perlu saksi. Nah, begitu para jamaah. Itu satu contoh adegan yang pasti terjadi nanti ketika Allah Maliki Yaumiddin merajai hari pembalasan. Nah, itu makna yang tepat, itu Maliki Yaumiddin itu adalah hari pembalasan. Kemudian selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ayat ini sebagai batas. Jadi ini pertengahannya. Jadi awal ayat iyyaka na'budu sampai ke atas, kalau ditarik sampai bismillah tadi, itu tentang Allah. Ya, hak Allah untuk diibadahi. Nah, wa iyyaka nasta'in ini kewajiban hamba atau juga hak hamba sampai waladhdallin. Jadi hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Jadi kita ini memberikan hak Allah dulu sebagai kewajiban kita sebagai seorang hamba. Itu adabnya para jamaah. Baru kita minta pertolongan kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami hamba ini memohon pertolongan. Kenapa kok disebutkan kok gak a'budu? Kok pakai dhamir nahnu? Nahnu di sini adalah kami, berarti banyak orang. Padahal ini kita baca untuk pribadi. Sholat sendirian juga kan, harusnya redaksinya kan kalau menurut kaidah bahasa Arab, iyyaka a'budu ya Allah, kepada Engkau lah aku, hanya kepada Engkau lah aku beribadah. Kok di sini hanya kepada Engkau lah kami? Kenapa Pak? Ada yang tahu jawabannya? Di sini para jamaah menunjukkan bahwa kita ini menghadap kepada Allah harusnya kolektif, berjamaah. Ditekankan sholat 5 waktu itu berjamaah di masjid. Apakah kita jadi imam, apakah kita jadi makmum, sehingga ketika membaca ayat ini matching, cocok. Ini ya Allah hamba-hambamu kami semua yang hadir di Masjid Nurul Islam ini, sholat subuh ini ya Allah na'budu, semua ini hanya beribadah kepadamu. Nah, di sini para jemaah, ibadah itu ditegaskan iyyaka, hanya kepadamu. Harusnya kan na'budu iyyaka, bisa jadi begitu. Kami beribadah hanya kepadamu. Kok tidak begitu kalimatnya? Kok iyyaka dulu? Ini artinya menghapus, membuang semua tujuan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Tujuan-tujuan ibadah selain dari Allah. Kepingin terkenal, kepingin jabatan, kepingin dunia, dan seterusnya dibuang. Jadi kalau kita ibadah murni ikhlas karena diperintah oleh Allah, itu para jamaah mentauhidkan. Ya, mentauhidkan. Apakah boleh kita ini beribadah kepingin surganya Allah? Pertanyaannya begitu. Boleh enggak Bapak? Hah? Kita sholat, kita puasa, kepingin supaya Allah itu memberi reward hadiah surga, boleh enggak? Ya boleh, mau diperintah sama Allah, ya malah disuruh takut dengan neraka. Jangan seperti orang-orang itu, kami beribadah kepadamu ya Allah bukan karena kepingin surga,
dan juga bukan takut neraka. Lu cek kendele wong kira. Gak wedi neraka, gak kepengin surga. Nah, ya apa? Boleh para jamaah. Wattaqun nar, Allah perintahkan takutlah kamu kepada neraka. Yang memotivasi kita itu beribadah para jamaah. Ada kalanya kita ini futur. Allah ngerti manusia itu baru kerja kalau diiming-imingi bayaran. Ada tukang perjanjian karena dapat job diambil oleh kontraktor, ya kan? Ini rumah kau garap, bayaranmu tukang sehari 300. Wah, oke. Sing kernete 150 atau 200. Sudah banyak ukurannya Surabaya. Ya kan? Janji ini percaya nanti terimanya akhir bulan ya. Nah, benar dia kerja mulai tanggal 1, akhir bulan tanggal 30, ditunggu-tunggu. Dadak pemborongnya minggat. Nake namanya tuan rumah, loh, sudah saya kasihkan pemborong. Nah, itu kan dijanjeni. Semangat ya tukang kerja dan lain sebagainya, kerja terus. Karena bakal dapat bayaran. Belum tentu dapat. Pemborongnya bisa lari. Tapi kalau Allah janji kau dapat surga. Kalau nurut ya, bertauhid, sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, kalau kau mampu haji. Sudah, perintah Allah kerjakan, larangan Allah jauhi. Kau mati dapat nikmat kubur, dapat surga. Pasti. Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Makanya kita semangat ibadah itu karena diiming-imingi oleh Allah surga. Apakah itu tidak boleh? Boleh, perintah Allah Ta'ala. Dan kita takut neraka. Makanya kita ini tidak maksiat. Bukan karena ada peraturan tidak boleh ini, tidak boleh itu, sama pemerintah ini tidak boleh korupsi nanti di penjara dan lain sebagainya. Bukan, karena yang ngelarang Allah. Begitu. Nanti para jamaah kita akan ketemu apa yang diperintah oleh Allah itu tidak disetujui manusia. Manusia ngelarang. Apa yang dilarang oleh Allah justru didorong oleh manusia. Contohnya apa, Bapak Ibu? Yang dilarang oleh Allah kemudian sama manusia itu sekarang ini menjadi istilahnya normalisasi, hal yang normal. Apa contohnya? Suap. Iya, suap. Ben urusan lancar, kayak amplop. Ben urusan lancar dan lain sebagainya. Korupsi. Oh, kalau tidak mau korupsi disingkirkan sama teman. Kok niku zaman saiki gak gelem ceperan. Begitu Pak, disingkirkan. Yang gak disenangi orang, padahal dilarang sama Allah Ta'ala. Orang yang jujur tidak disenangi orang. Padahal perintah Allah. Selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkan kami pada jalanmu yang lurus. Apa sih siratal mustaqim itu? Para jamaah, banyak orang yang berdoa tapi tidak ngerti. Ya, siratal mustaqim itu apa? Coba ada yang bisa jawab. Siratal mustaqim itu apa? Jalan yang lurus itu loh. Nah, ini ada jawabannya. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib, hadis ya Ibnu Abu Hatim, as-siratul mustaqim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siratal mustaqim itu, jalan yang lurus itu adalah kitabullah. Kitabullah, kitab Allah. Apa kitabullah? Maknanya Bapak Ibu, Al-Quran, nggak ada lain. Jadi kitabullah, kitabnya Allah itu ya untuk konteks umat Nabi Muhammad ya Al-Quran. Itu jalan yang lurus. Jadi ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya ini Al-Quran ini. Ikuti. Makanya Allah jawab, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu.
Ikuti, ini jalanku yang lurus, Al-Quran ini. Ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subula. Jangan kau coba-coba ikuti selain Quran. Jangan kau coba-coba hasil pemikiran orang, aturan orang yang bertentangan dengan Quran. Jangan sekali-kali. Kenapa? Kau harus konsekuen. Kau berdoa minta kepadaku ihdinas siratal mustaqim minimal sehari 17 kali. Setelah ditunjukkan tidak mau mengikuti, membelakangi Quran. Itu namanya pelecehan. Allah murka kepada orang seperti itu. Ini temenan jaluk tadi apa sih? Sudah dikasih, tidak mau mengikuti. Ini Al-Quran ini jalan lurus, ikuti fattabi'u wala tattabi'us subula. Jangan kau ikut jalan-jalan yang lain. Rasulullah dalam hadis sahih disebutkan ketika menafsirkan ayat itu bikin garis di pasir, seret lurus Pak. Hada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Logikanya begini. Saya kasih logika. Kalau jenengan mau ke suatu tempat, ini ada jalan lurus, ya, jalan lurus, jalan tol. Ya, sekarang gampangannya jalan tol. Mau ke Malang lewat jalan tol dari Waruset langsung ke jalan tol. Dan ada jalan yang lain banyak, lewat Kerembung, lewat Krian, ya nanti diputar lingkar timur. Kira-kira sampean pilih yang mana Pak kalau pakai mobil? Jalan yang tol ini tadi. Kenapa? Jalan lurus itu jalan yang mempercepat kita sampai pada tujuan. Itu siratal mustaqim. Nah, ketika Nabi gambar seperti itu, ini jalan yang lurus. Kemudian gambar kanan kiri, cabang-cabang gang-gangnya. Hada subul, menafsirkan fatafarraqa wala tattabi'us subula. Jangan kamu mengikuti yang ini yang difirmankan oleh Allah. Setiap gang ini, jalan cabang-cabang ini ada dai-nya, ada jurkamnya, ada ustadznya yang ngajak ke jalan yang menyimpang dari Al-Quran ini. Itu Nabi yang bersabda seperti itu para jamaah. Nah, makanya kata Allah, fatafarraqu bikum an sabili. Kenapa kamu itu berpecah belah? Karena kamu meninggalkan Quran, nuruti hawa nafsu. Apa jari kiaiku? Apa jari pemimpin partaiku? Apa jari pemimpin ormasku? Ini namanya asobia. Kita itu harus fanatik sama Quran. Kalau ada keputusan organisasi, keputusan amir yang tidak cocok dengan Quran Sunnah, buangan, tinggalkan. Imam Malik, Bapak Ibu pernah berkata, ya, kullu kalam yukhad wa yurad. Setiap perkataan boleh kamu terima, boleh kamu tolak. Kata Imam Malik. Waktu itu beliau ziarah kuburnya Nabi. Ini menandakan ziarah kubur itu sunnah. Ya. Kemudian sambil nduding kuburannya Nabi, illa ashabal qabr. Kecuali perkataannya penghuni kubur ini, yaitu sabda Nabi. Jadi kalau sudah ada sabda Nabi, ini perkataan ulama semua tidak ganggu. Apalagi bertentangan. Dan semua imam madhab yang 4 itu semua sepakat. Idza sahal hadis huwa madhabi. Kalau ada hadis sahih, benar-benar itu sabda Nabi, berarti huwa madhabi. Itulah pendapat saya. Saking tawaduknya. Sekarang enggak pengikut madhab gegeran ini dan lain sebagainya. Kenapa? Enggak mau tawaduk sih. Enggak mau ngelendek jare wong Jawa itu. Ngalah, aku tak manut Quran Sunnah, pasrah gitu loh.
Ini pendapat saya begini, pendapat guru saya begini, banyak-banyaknya guru sehingga berpecah umat Islam ini. Jelas ayatnya. Ayatnya tadi itu, fatafarraqu bikum an asabili. Kamu jadi tidak bersatu, bercerai-berai. Ya, begitu para jamaah. Saya kemarin khutbah Jumat di masjid. Itu saya tekankan begitu, Pak. Sampai viral itu di FB. Apa? Saya melihat keresahan umat Islam hari ini. Ya. Ketika ngaji yang disenangi itu rame gitu loh. Tapi begitu giliran yang ngaji, yang maksudnya yang ceramah, yang ngajar itu orang lain, sepi nyedokno wong. Kecuali takmir dan muadzin dan beberapa gelintir orang. Iki biasa masjid iki kebenan di kabeh. Oh, ternyata mereka ini fanatik kepada salah satu ustadz. Bukan tidak boleh, Pak. Kita ini belajar Islam menurut Al-Quran dan Sunnah, menurut pemahaman para salafus soleh. Yang nyampaikan pemahaman seperti itu bukan hanya kelompokmu, bukan hanya gurumu, banyak di luar sana. Supaya kau tidak punya kacamata kuda, mudah menyalahkan orang, mudah menyesatkan orang, buka dong wawasan. Yang paling gemes itu baru tobat kemarin itu langsung, Pak, sombong, tidak mau itu. Ustadz sesat katanya. Itu yang bikin kamu berpecah itu. Kamu fanatik kepada kelompok, bukan pada Al-Quran dan Sunnahnya. Ya itu yang jadi masalah itu di situ, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita ini benar, kepengen jalan yang lurus, maka kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena siratal mustaqim adalah apa? Kitabullah. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang yang engkau beri nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Bukan jalannya orang Yahudi yang pemurka, juga bukan jalannya orang Nasrani yang sesat itu. Kemudian kita mengucapkan apa, Pak? Amin. Artinya ya Allah, kabulkanlah doa saya itu. Jadi mulai dari ayat 5, yang separuh ayat 5 sampai ayat 7 itu doa. Doa kepada Allah Ta'ala. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Karena sudah ada kode ini, sudah berarti sudah lebih dari waktu syuruk ini. Sudah kebablasan lagi asiknya. Jadi kan juga tidak ngiling no. Saking asiknya ya. Masya Allah, alhamdulillah tuntas hari ini Al-Fatihah ya. Insya Allah nanti kita sambung surat-surat yang lain, terutama surat-surat pendek. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.